Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan siklus ranking dengan regeneratif kita. Kali ini dengan closed feed water heater. Kita lihat skemanya seperti ini. Jadi kalau pada closed feed water heater ini kita lihat bahwa fluida yang kita ekstrak dari turbin itu tidak berkontak langsung dengan fluida yang berasal dari kondensor. Dengan demikian, tekanan yang 23 itu tidak sama dengan tekanan 84. Kalau di sini kita lihat proses 23 itu temperaturnya naik dari 2 ke 3. Sementara yang 8 ke 4 itu temperaturnya turun dari 8 ke 4. Ini pada diagram TS-nya kita lihat. Jadi kalau 23, ini 23 temperaturnya naik. Kemudian 84, di 8 turun temperaturnya. Sementara ya, asumsi kita bahwa closed feed water heater ini adalah heat exchanger yang bekerja sangat ideal, sehingga temperatur yang keluar dari titik 3 itu sama dengan temperatur yang keluar dari titik 4. Sehingga kita lihat bahwa 4 dan 3 itu segaris atau temperaturnya sama. Cuman tekanannya berbeda. Tekanan 4 sama dengan tekanan 8, sementara tekanan 3 itu sama dengan 2, kemudian 3, kemudian 5 dan 6 serta 7. Ya, jadi ini satu tekanan semuanya mulai dari 2, 3, 5, 6 dan 7. Kemudian tekanan tingginya itu terjadi pada ini ya 7 ini, jadi yang sama. Saya ulangi 2, 3, 5, 6 dan 7. Itu yang tekanan tinggi. Tekanan tengahnya yang ini 4 dan 8 yang ini. Kemudian tekanan yang paling rendahnya yaitu di ekstrak bersih 9, 1. Ya, ini 9 dan 1. Kemudian ya, kita lihat bahwa nanti di sini untuk mencari nilai daripada titik 3 itu nanti berdasarkan kita cari dulu temperatur jenuh di titik 3. Temperatur di titik 3 itu caranya adalah mencari berapa temperatur jenuh pada tekanan P4 sama dengan PD8. Ini kan tekanan jenuhnya nanti di sini kita cari. Nah, setelah ketemu tekanan jenuhnya di sini, maka kita tahu nanti temperaturnya T3 sama dengan T4. Dan karena T3 diketahui temperaturnya, demikian pula tekanannya, maka dan pada kondisi kompres liquid, maka nilainya bisa kita ketahui, nilai entalpinya bisa kita cari. Kemudian ya, untuk titik 6, ya, titik 6 itu, ini titik 6, ini kan mixing chamber. Ini yang kita pompakan dari sini, 4 ke 5, ya. Kemudian 3, jadi 3, 5, hasil pencampuran ini menghasilkan ini, artinya temperatur 6 ini terletak antara 3 dan 5. Ya. Terserah yang manapun yang lebih tinggi, kalau ini lebih tinggi temperaturnya daripada ini, ya, maka setelah bercampur pasti dia akan lebih di tengah-tengah, ya, temperaturnya. Makanya gambar titik 6 ini terletak antara 3 dan 5. Ya, nih. Mixing chamber ini, ya, jadi ini bercampur fluidanya yang dari closed feed water heater, ya, dengan yang langsung yang diekstrak dari turbin ke sini. Jadi dicampurnya di sini. Kemudian ya, untuk mendapatkan nilai Y, ini fraksi uap yang diekstrak, maka kita jadikan closed feed water heater ini sebagai kontrol volumenya. Ya. Jadi kalau kita lihat, berarti di sini yang masuk itu adalah 8 dan 2, keluar adalah 4 dan 3. 8 masuk Y, ini juga Y. Y itu adalah persentase ya. Y adalah persen uap yang lewat di sini. Karena ini tidak bercampur, maka di sini Y, di sini Y. Kemudian di sini 1 min Y, ini tidak bercampur juga, berarti 2 dan 3 itu 1 min Y. Jadi kalau kita lihat kontrol volumenya, yang 1 min Y ini yang masuk ini, ya. Jadi 1 min Y ini harusnya begini tulisnya ya. Yang masuk adalah ini. H2 kali 1 min Y, H2 kali 1 min Y, ditambah H8 kali Y, itu harus sama dengan yang keluar. Keluar itu adalah H4 kali 1 min Y, ditambah, ya, yang keluar adalah H3 kali
sorry, H4 ini kali Y. Jadi saya ulangi, ini H4-nya ini dikali Y. Jadi kali Y saja. Sementara H3-nya dikali 1 min Y. Jadi H2-nya 1 min Y, H3-nya 1 min Y, H8-nya Y, H4-nya Y. Nah, setelah di ini nanti, jadi kalau kita lihat di sini, atau bahasa lainnya kalau yang di sini mengatakan bahwa total energi yang dilepas dari fluida yang diekstrak sini sama dengan total energi yang diterima oleh fluida yang dari kondensor. Jadi H8 kurang H4, ini H8 kurang H4 kali persentase Y itu harus sama dengan H3 min H2 dikali persentase 1 min Y. Nih, jadi terserah mana saja. Nah, dari sini nanti kita akan dapatkan bahwa nanti nilai Y ini, Y-nya itu sama dengan ini, bisa Anda sederhanakan sendiri. Itu kita peroleh ini H3 ya, H3 min H2 dibagi H3 min H2 kemudian ditambah H8 min H4, H8 min H4 ya. Kemudian untuk di mixing chamber ini tujuannya dulu mencari titik 6 ya, entalpi titik 6, sebab patokan kita di sini titik 6 ini adalah kompres liquid, tapi data temperaturnya kita tidak tahu ya. Jadi kita hanya tahu dia data tekanannya ada ini, sehingga untuk mencarinya kita harus menggunakan mixing chamber ya. Ingat, yang lewat di sini tadi adalah 3, yang lewat di sini adalah 5. Jadi kalau kita lihat yang keluar adalah 6, berarti H6 kali 100% karena ini sudah bercampur yang dari sini ke sini sehingga fluid yang ke sini sudah 100%. Itu harus sama dengan yang lewat 3 tidak 3 tadi ini adalah 1 min Y, berarti H3 kali 1 min Y. Kemudian yang 5, jadi yang 8 itu 4 dan 5 itu masih persentasenya Y%. Jadi H5 dikali Y. Makanya kita dapatkan entalpi pada titik 6 berdasarkan ini. Kita lihat contoh soal. Ya. Ini soalnya seperti ini. PLTU berdasarkan siklus Rankine regeneratif yang menggunakan closed feed water heater. Uap air masuk ke turbin, berarti titik 3. Ya. Ini 10 megapascal 520 derajat Celcius. Dan dikondensasikan pada tekanan 20 kilopascal, berarti P1, P9, 20 kilopascal. Ini adalah P7 dengan P7. Ingat, P7, P5, P6, P3, dan P2 sama. Ya. Uap diekstrak dari turbin pada tekanan 1 megapascal, berarti P8 sama dengan P4 itu 1 megapascal. Hitung efisiensi thermal siklus. Nah, ini dia, kita lihat. Yang diketahuinya data yang seperti saya sudah sebutkan tadi ya, ini ya 1 megapascal kita jadikan kilopascal semua, ini jadikan 10 megapascal kita jadikan kilopascal, ini dia. Nah, kita mulai dari titik 1. Titik 1 di sini adalah saturated liquid pada tekanan 20 kilopascal. Jadi berdasarkan tekanan 20 kilopascal ini, kita lihat di tabel uap pada kondisi saturated liquid yang ada kode F-nya kita dapatkan nilai H1-nya 251,4 dan volume spesifiknya seperti ini, 1,012 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian titik 2 ya, titik 2-nya itu kita bisa hitung berdasarkan rumus ini. Jadi H2 sama dengan H1 ditambah V1 dikali P2 min P1. Ingat, yang ini harus dalam kilopascal. Masukkan nilai-nilai yang kita peroleh, ada H1, ada V1, ada P2, ada P1. Kita masukkan semua, maka kita akan peroleh titik H2. H2 itu sama dengan ini. Atau boleh juga kita bisa hitung WP1. Jadi H2 itu sama dengan H1 ditambah W pompa 1. Ya, pompa 1 tadi yang dari kondensor. Di mana pompa 1 atau kerja pompa 1 itu adalah V1 dikali P2 min P1. Maka di sini kita dapatkan WP1-nya seperti ini. Ya. Kemudian titik 3. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa untuk mendapatkan titik 3 ini, ya, titik 3 ini kita harus lihat dulu, ya, titik 3. Kita cari dulu temperaturnya.
Nah, cara mencari temperatur titik 3 itu harus, ini kan sama dengan temperatur titik 4. Titik 4-nya kita cari berdasarkan nilai tekanan 4. Jadi, berdasarkan 1000 kilopascal atau 1 megapascal, cari dari tabel tekanan, lihat berapa temperatur jenuhnya. Nah, di situ nanti kita dapatkan temperatur jenuhnya itu 179, jadi di sini temperatur jenuhnya itu 179,91 derajat Celcius. Ya. Kemudian berdasarkan, ingat titik 3 ini adalah kompres liquid ya, karena berada di sebelah kiri tabel kubah jenuh ini, berada sebelah kiri di garis kubah jenuh ini, maka dia kompres liquid. Dia kompres liquid diketahui, jadi titik 3 itu kompres liquid ya, kompres liquid, dan dengan tekanan 10 megapascal, berarti di tabelnya ada temperaturnya 179,91 derajat Celcius. Ini lalu Anda kita interpolasi sehingga nanti kita akan dapatkan nilai H3-nya seperti ini. Nanti Anda interpolasi ya, sehingga dapat H3 767,452 kilojoule per kilogram. Ya. Kalau mau disuruh juga tanya temperatur 3 adalah 179,91 derajat Celcius. Dari mana dapatnya? Yaitu karena tadi kita asumsi bahwa ini T3 sama dengan T4. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke titik 4. Ya. Titik 4 jelas di sini adalah saturated liquid. Ya. Saturated liquid berdasarkan P4 atau sama dengan P8. Kita dapatkan dari tabel. Kita cari yang ada nilai F-nya. Kita dapatkan HF-nya seperti ini. H4. Dan VF-nya seperti ini. Ya. Kemudian titik 5. Ya, titik 5. Ini WP2 ini, jadi WP2 pompa 2 sama dengan proses yang di sini tadi. Jadi pompa 2 tentu saja adalah V4 dikali, ya kita lihat P5 kurang P4 ya. Jadi P5 kurang P4, P5 kurang P4. Ini cari WP2. Terus H5-nya berapa? Ya, H5-nya tentu saja H5 sama dengan H4 ditambah W pompa 2 atau V4 dikali P5 kurang P4. Ya, kita dapatkan H5-nya seperti itu ya. Diklemanya kita dapatkan 772,957. Untuk titik 7, kenapa kita loncati titik 7? Karena kita harus mencari nilai Y dulu, baru kita bisa mendapatkan titik 6. Maksud saya kenapa kita loncat ke titik 7? Karena titik 6 belum bisa kita ketahui. Harus mencari nilai Y dulu. Jadi kita selesaikan dulu yang lain. Nah, titik 7 ini kondisi superheated tadi, yaitu pada tekanan 10 megapascal, ya. Kemudian temperatur dengan temperatur 520 derajat Celcius. Dan ini kondisinya superheated vapor. Anda langsung lihat di tabel, maka kita dapatkan nilainya adalah H7 seperti ini. Dan S7. Kenapa kita pakai S sekarang? Sebab nanti S7, S8, S9. Semua sama. Proses isentropik. Oke, titik 7 selesai. Sekarang kita ke titik 8. Ya, seperti yang saya bilang tadi, S8 sama dengan S7. Sebelum Anda mencari nilainya, Anda harus uji titik 8 ini apakah dia superheated, apa sudah masuk di compressed liquid. Bukan kompres, masuk di campuran atau bahkan mungkin di saturated vapor. Nah, kita lihat S8 sama dengan S7. Artinya kita harus uji dulu. Ingat, S8 kita sekarang adalah 6,6622. Nah, berdasarkan P8, saya ulangi, berdasarkan P8 1 megapascal, nanti kita dapatkan SF8 dan SG8. SF8-nya itu kalau Anda lihat di tabel nanti itu menjadi 2,1387. Sementara SG-nya 6,58 ya. 63. Ini kilojoule per kilogram Kelvin. Kita lihat di sini bahwa ternyata ya S8 kita itu lebih besar daripada SG-nya. Artinya ini kondisinya superheated vapor. Nah, kalau dia superheated vapor,
Maka kita nanti harus interpolasi di tabel berdasarkan berdasarkan tekanan 8 1 megapascal dan S8 6,6622 interpolasi ya. Maka nanti kita akan dapatkan H8 2813,17 kJ per kilogram. Kalau misalnya juga nanti saya tanyakan berapa temperaturnya di situ, juga dengan cara yang sama dengan interpolasi tadi itu, nanti akan Anda dapatkan temperatur 8 itu sekitar, T8 itu 194 ya, 06 derajat Celcius. Nanti Anda coba sendiri ya. Titik 9 ya, titik 9 sekali lagi S7 sama dengan S8 sama dengan S9. Berarti S9 kita sekarang adalah 6,6622, tapi harus diuji dulu ya. Apa kondisinya? Maka berdasarkan P9 20 kilopascal ya. Itu kan kita dapatkan dari tabel SF-nya ya. Jadi pada P9 ya, kita dapatkan SF9 itu sama dengan 0,832, sementara SG9-nya itu sama dengan ini SF9-nya, ini SG9 itu sama dengan 7,9085. 7,9085. Satuannya kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, kita lihat bahwa ternyata S9 ini terletak di antara SF dan SG. Dengan demikian, ini adalah campuran. Nah, kalau dia campuran, maka harus kita cari kualitas campuran. Ingat, kualitas campuran, jadi X9 itu sama dengan S9 dikurang SF9 dibagi ini 9 ya, ini SF9 dibagi dengan SG9 kurang SF9. Masukkan angka-angkanya, semua ada, sehingga kita dapatkan X9 seperti ini, 0,8239. Setelah mendapatkan nilai X9, maka kita bisa mencari nilai H9-nya. Ingat, H9 kita bisa hitung H9 sama dengan HF9 ditambah X9 dikali HFG9. Dari mana dapatkan angka-angka ini? Yaitu didapatkan dari tabel ya, tabel tekanan pada tekanan 20 kilopascal. Nanti di sini kita dapatkan dari tabel nilai HF-nya itu adalah 251. Ini nanti 251,4. Sementara yang ini nanti kita akan dapatkan dari tabel 2358,3 ya, kilojoule per kilogram. Maka setelah kita masukkan ke persamaan ini, kita dapatkan H9 itu 2194,3606. Nah, sekarang kita sudah dapatkan semua titik kecuali titik 6. Nah, sehingga untuk mendapatkan titik 6, seperti yang kita sudah definisikan tadi, rumusnya ya, jadi Y untuk titik 6, ini, pakai ini, ya. Jadi closed feed water heater sebagai kontrol volumenya, maka kita dapatkan nanti Y sama dengan 0,1979. Kemudian 1 min Y-nya menjadi 0,8021. Ya. Jadi, kemudian kita bisa hitung titik 6 sekarang. Ya. Jadi titik 6 sekarang kita bisa hitung dengan menggunakan rumus yang di mixing chamber tadi itu, yang ini. Ya. Tinggal masukkan 1 min Y tadi yang 0, berapa tadi itu, 0, sekian ya, 0,8 sekian. Kemudian Y-nya 0,19 sekian. Ya, masukkan nilai H3, nilai H5, maka diperoleh H6 seperti ini. Kerja turbin. Nah, turbin kita tadi ya ada 2, yaitu H7. Ini min H8 yang ini, ditambah yang H8, H9, tapi 1 min Y. Ya. Maka masukkan angka-angka yang kita peroleh, didapatkan kerja turbin itu sama dengan 1108,27 kJ per kilogram.
Kerja pompa, pompanya ada dua, yaitu pompa 1 dan pompa 2. Pompa satunya, ya, pompa 1 itu yang berada di bawah sini, itu dikalikan 1 min Y. Sementara pompa 2 yang ada di sini, itu kita kalikan dengan, sudah nyampur, tidak dikalikan lagi ya. Jadi ini dia. Ini pompa 2 yang di sini, dikalikan dengan Y, sorry yang ini ya. Nih, pompa 2 4 ke 5, pompa 1 1 ke 2. Ya. Maka kerja pompa itu 10,15 kilojoule per kilogram. Kerja bersihnya selisih antara kerja turbin kurang kerja pompa. Kita dapatkan seperti ini. Efisiensi calor supply Q in ya, yang ke boiler tadi itu ya, jadi yang ke boiler itu ada mana tadi itu ya, yang ke boiler itu adalah H7 min H6 ya. Jadi H7 min H6. Di H7 min 6 ini dia. Wah, ini tidak kelihatan di sini rumusnya ya. Jadi yang calor supply itu adalah H7 min H6. Jadi sini saya harus tulis dulu, itu sama dengan H7 min H6. Maka dapatkan seperti ini ya. Efisiensi termal sama dengan W net dibagi dengan Q in. Tinggal masukkan kali 100% kalau mau jadikan persen. Jadi W net dibagi Q in. Kita dapatkan efisiensi termalnya 41,34%. Ya, saya kira pertemuan kita untuk siklus Rankine dengan regenerasi untuk closed feed water heater. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.